berarti itu dosa. Contoh ria, orang menyatakan bahwa ria itu hanya menghancurkan pahala. Benar, di samping menghancurkan pahala ada dosa dia. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ria dikatakan asyirkul asghar, termasuk syirik kecil. Nggak pun ada istilah katakan ketika Nabi tanya apa itu ria? Ria adalah mu'amalul birri li ajlin nas. Ria itu adalah amalan-amalan baik, tapi motivasinya karena ingin dipuji oleh orang lain. Maka katakan itu termasuk bagian wabi ma'asyiatul qalbi, arti maksiat hati. Kalau maksiat hati di situ ada dosa. Kok bisa begitu? Bisa terjadi. Jadi perbuatan amalia seluruhnya itu awalnya baik, tapi selanjutnya ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini menghancurkan pahala. Kendati pun pahala itu sudah bertahun-tahun. Berhenti di sini saja. Sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda, dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah alladzi tawaqa'a kullu syai'in bi 'azamatihi wa tala kullu syai'in bi izzatihi taslama kullu syai'in bi qudratihi wa khalaqa kullu syai'in bi mulkihi wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi min hadha ila yaumil qiyamah. Bismillah sadri wa yassir amri wa tsabbit lisani wa hdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal unuf wal rusul wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Allahumma lana tuqal arifin bi hikmatika wa sunnah rahmatika wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'du hadzal mukarramun para ulama, para sahabat, para guru, para ujat, jamaah yang berbahagia, segenap pengurus Masjid Al-Barakah, khusus terkenal saat Nasir Islami yang besar Samsudin, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Ketua DKI Masjid Al-Barakah sama-sama menghormati Bapak Haji Muslim Minjat SEMM MH, kita doakan juga panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia, umumnya dunia dan akhirat. Zaman bahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta rentetan nikmat kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan tekad kita mampir di sini dalam rangka menguburkan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan sholat jamaah, dilanjutkan dengan sholat berilmi, tentunya dengan harapan semoga rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini akan tercatat sebagai salah satu amal pemberat di akhir. Man sholat subha fi jama'atin, riwayatin man sholat al-fajr fi jama'atin, siapa orang sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah ta'ala
dia dulu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zikir dalam bentuk zikir qauliyah, zikir kontemplasi, baik zikir dalam bentuk qiraatul Quran. Beliau mengatakan afdhalul zikri qiraatul Quran, atau zikir dalam bentuk thalabul ilmi, maksud zikir mengingat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari muncul waktu isyraq. Tsumma shalla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Kana kahujjatin mabruratin, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh secara sebelumnya. Alhamdulillah, kita nggak haji dapat pahala haji. Sekarang daftar haji 32 tahun nungguinnya, biayanya 56 juta. Datang lagi pahala haji, karena benar di masyarakat. Dapat pahala haji, dapat kopi lagi. Itu hubungan kita pagi hari ini. Maka itu alhamdulillah Allah masih berikan panjang umur kita bisa memanfaatkan umur kita. Inna sa'adata kulla sa'adatul umri fi ta'atillah. Sungguhnya kebahagiaan di atas kebahagiaan, yaitu ketika Allah berikan umur banyak, kita dalam keadaan taat dan patuh kepada Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masuki bulan Sya'ban tanggal 3. Beberapa bulan buah. Kita kan nggak bisa ngomong Rejab, puasa. Sya'ban ini diapit antara bulan Rejab dan bulan puasa. Sya'ban syahrun baina Rejab wa Ramadan. Kadang-kadang merupakan Sya'ban. Maka itu ada 3 bulan yang kaitannya betul-betul ini mempunyai nilai arti yang berbeda. Rajab, Sya'ban, Ramadan, yang seakan-akan memasuki bulan yang agung, bulan Ramadan, ada istirahat, setidaknya persiapan. Persiapan di belakangnya 2 bulan, dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, 2 bulan baru masuk bulan Ramadan. Ibarat kalau presiden mau datang ke tempat ini 2 bulan sebelum ini dibilangin, insya Allah jalanan lancar, ya, di aspal yang bagus, jangan sini dibagusin persiapan. Ini Ramadan persiapannya bulan Rajab, sehingga dikatakan Rajab yang sudah berlalu adalah bulan untuk membersihkan hati kita. Bahasanya adalah Rajabun bitathhiril badan, wa Sya'ban bitathhiril qalbi, wa Ramadan bitathhiril ruh. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk membersihkan badan kita, artinya kotoran-kotoran yang berkaitan dengan masalah dosa-dosa kita, jasad kita. Potensi dosa itu banyak sekali kita, terutama darah kepala. Nah itu semuanya ini ada potensi dosa. Di kepala ini ada mulut, ada hidung, kuping, ada mata. Yang paling banyak mata ini. Jangankan di luar, di dalam rumah juga mata juga kadang-kadang berdosa. Sehingga Nabi katakan dalam satu hari kita tahu zina, an-nazratu wa tamanni. Orang awal berbuat zina itu awalnya dari pandangan, kemudian pertamanya dihayalkan, menghayal. Naik motor di lampu merah, melihat di depannya motor yang tinggi begitu, rel, pakai kaos longgeng, lihat di depan. Benar mata kita nggak dilihat, lihat kan? Ya, nggak mungkin kita pakai kacamata kuda. Ya, potensi banyak sekali. Oleh karena itu di dalam bulan Rajab ini adalah tathhiril badan. Sehingga ulama mengatakan inna Rajaba lil istighfari minadz dzunub. Yaitu bulan Rajab ini bulan untuk menghapuskan dosa-dosa kita kaitan dengan jasadiah kita. Maka selepas Rajab ini dosa-dosa
yang jasad kita. Kalau kita mau tobat, insya Allah Allah akan hapuskan. Dalam Sya'ban ditakdiril qalbi, yaitu membersihkan hati. Satu sisi kaitannya dengan jasadnya, satu sisi dengan kaitan dengan qalbiyah hati kita. Sehingga katakan lil islahil qalbi minal quyub. Solusinya bagaimana membersihkannya? Perbaiki lil islahil qalbi minal quyub. Perbaiki dari sifat-sifat quyub, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat tercela. Apakah hati bisa berpotensi buat dosa? Banyak. Kendati pun dalam Quran tidak jelaskan hukumannya yang jelas. Artinya ketika orang dosa jasa ketawa, mencuri ketawa, mengangan dan sebagainya. Hati tidak, tapi tetap potensi dosanya ada karena termasuk maksiat. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa min ma'asiyatil qalbi, di antara maksiat hati adalah riya, sum'ah, ujub, takabur, hasad, ikdun, uzon billah. Belum lagi yang lain, bodoh dan sebagainya yang ada di dalam hati manusia. Ini potensi. Kalau dikatakan maksiat berarti itu dosa. Contoh riya. Orang menyatakan kalau riya itu hanya menghancurkan pahala. Benar. Di samping menghancurkan pahala ada dosa dia. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riya dikatakan asyirkul asghar, termasuk syirik kecil. Nanti pun ada istilah katakan ketika Nabi nanya apa itu riya? Riya adalah mu'amalul birri li ajlin nas. Riya itu adalah amalan-amalan baik, tapi motivasinya karena ingin dipuji oleh orang lain. Maka katakan itu termasuk bagian wabi ma'asyiatul qalbi, arti maksiat hati. Kalau maksiat hati di situ ada dosa. Kok bisa begitu? Bisa terjadi. Jadi perbuatan amalia seluruhnya itu awalnya baik, tapi selanjutnya ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini menghancurkan pahala. Kendati pun pahala itu sudah bertahun-tahun. Contoh kita sedekah, Pak. Sedekah kaitannya kata ulama, kalau ibarat sedekah sunnah, sebaiknya kaitan sedekah ini, yang kaitan sunnahnya sebaiknya jangan orang lain tahu, disembunyikan. Tapi kalau sedekah wajib boleh disiarkan, karena wajib seperti sholat wajib disiarkan boleh menjadikan salah satu bagian iman. Kata Rasulullah SAW, idza ra'aitar rajul yata'addadu fil masjid, jika kamu melihat orang bolak-balik ke masjid, fashhadu bil iman, maka saksikan orang itu adalah orang beriman. Jadi kalau wajib biasa boleh ngajak orang, siarkan. Tapi kalau sunnah diam-diam. Bagaimana sunnah diam? Sholat tahajud, orang lain nggak tahu. Kalau sholat rawatib nggak apa-apa, karena rawatib ini adalah sholat yang mengikuti sholat wajib. Jangan tahajud diposting. Tahajud dia ngomong. Ada begitu? Ada nggak begitu? Ada. Di sini nggak ada. Di Matraman banyak, cuma pindahan dari Kaisari. Tapi bagaimana tuh? Jadi perbuatan baik motivasinya karena juga. Kalau wajib sedekah boleh nggak terang-terangan? Kalau diam boleh nggak? Yang nggak boleh diam-diam nggak sedekah. Artinya bagaimana? Potensinya maksiat ada dalam hati kita. Ada orang sedekah hari ini besok diikhlas, tapi setan nggak senang tuh sebab pahala itu. Bagaimana menghancurkan pahala itu dengan dipengaruhi supaya dia riya. Ketika pembangunan Masjid Al-Barakah, dia ikhlas ngasih AC, nggak banyak sih, cuma selesai umumkan sama panitia, alhamdulillah Masjid Al-Barakah ada nyumbang hamba Allah bilang, apa juga tuh?
Takut Rasulullah supaya orang tahu kan, para gembira. 2 tahun, 3 tahun aja diumumkan, alhamdulillah begitu terapi, walaupun 3 tahun baru jadi, tapi yang penting terapi. Ada hamba Allah yang menyumbang AC di 3 tahun yang lalu, orangnya datang, dicolek temannya. Itu kan yang saya diam-diam nggak ngomong. 3 tahun nggak ngomong itu termasuk. Tapi motivasinya ada supaya orang yang dihukum siapa dulu tuh kan. Itu bisa. Maka bulan Sya'ban ini islahil qalbi minal uyub. Bagaimana upaya untuk memperbaiki hati kita. Sifat hasad juga, hasad iri hati. Orang yang suka iri hati nggak pernah lihat orang lain senang. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, dia nggak senang tuh bagaimana untuk menghilangkan nikmat. Ketika orang mendapatkan musibah, dia senang-senang gembira, syukurin. Orang hasad. Maka orang hasad hidupnya, hatinya nggak pernah tenang. Gara-gara anak berantem sama tetangga, anaknya udah baik, bapaknya nggak baik. Kadang-kadang melewati rumah tetangga males deh, ngapain lewat rumah dia gitu. Lihat kucingnya aja gitu. Kucing gitu. Itu hasad, orang hasad tuh. Itu juga hasad bisa menghancurkan pahala. Ikdun dendam kusuma. Orang penyakit ikdun ini juga bahaya. Ya, akan mengotori hati seseorang tadi. Kadang saking keselnya orang sampai mengatakan tujuh turunan saya nggak mau nanya sama kamu, masya Allah. 7 turunan dari itu 7 generasi, 1 generasi 25 tahun, kali 7 175 tahun. Emang sampai semuanya, saya menjawab itu. Rasulullah SAW nggak ngajar kita sifat marhamah. Nabi kalau berkata dengan pribadi, Nabi nggak marah. Dan itu Nabi dikacung Nabi, dan itu Nabi diludahi, Nabi tidak pernah marah karena berkaitan dengan pribadi. Tapi ketika agama, baru Nabi marah. Ada seorang akma, orang yang buta, di ujung pinggiran pasar. Dia miskin, dia tukang minta-minta. Dia orang Yahudi. Jadi ketika orang memberikan sedekah, dia itu wasiat. Terima kasih Tuhan, sedekahnya, tapi saya wasiat jangan mengikuti ajaran Muhammad, ajaran kau dan berbagai macam bla bla bla. Pokoknya menjadi nabi-nabi. Ketika sahabat mendengar, mimpinya nggak enak benar. Kemudian dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang yang mengkemaki. Siapa orang minta-minta? Dia minta buta oleh amal. Nabi benar itu tak marah. Bahkan istrinya disuruh, wahai istriku, coba kalau bikin bubur. Buat apa? Saya akan berikan sedekah. Itu Nabi datang berikan sedekah. Ketika Nabi menyuapi seperti orang tuanya sendiri, luar biasa orang lihat. Itu tiap hari Nabi. Tapi orang itu juga karena nggak tahu Nabi, tetap aja mengatakan terima kasih Tuhan sedekah buburnya. Ketika sudah buburnya silakan, ya dimakan. Tapi setelah dimakan dan diberitahukan semacam ini, akhirnya apa? Mengatakan jangan kau ikuti ajaran Muhammad, wah dan sebagainya. Tapi nggak ngomong ya, besok datang lagi. Itu Nabi. Coba kita lihat. Udah sedekah, dikatain, sedekah, dikatain bukan. Marah nggak? Marah nggak kira-kira? Bolong melayang itu. Nabi, itu Nabi sampai akhir hayatnya nggak ngomong bahwa ini saya Nabi dan sebagainya. Itu ketahuan ketika Abu Bakar Siddiq. Ahlan, ayat persetan. Memadamkan Ustaz yang paling dianggap sekali-kali. Alhamdulillah ya. Kita lanjut Pak ya, cerita. Kalau cerita panjang Pak, bisa 2 jam ya Pak. Jadi Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah SAW dia kepengen tiba sunnati Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi, artinya aturan-aturan. Sampai bilang sama anaknya,
Abu Bakar Siddiq ini sahabat Nabi merangkap menjadi apa? Menjadi mantu. Wahai anakku, perbuatan amalia apa yang belum pernah aku lakukan ketika Rasulullah SAW masih hidup? Ada ayahku itu dari sedekah kepada orang minta sampai akhir hayatnya tidak tahu. Abu Bakar mencoba nih, kalau itu bikinin bubur. Pas bikinin bubur datangnya sedekah, pas sedekah dia bilangin terima kasih Tuhan, jangan kau ikuti ajaran Muhammad karena Nabi sudah mulia. Pengamu juga dengannya, naik pitam, marah. Kamu orang tua mungkin bahasa kita komunikasi luncat lagi itu kan. Kamu tahu nggak yang kamu caci maki itu setiap hari memberikan makanan dan akhirnya sekarang dalam keadaan sudah wafat. Betapa kagetnya orang tua itu. Tapi ada hikmah di balik itu. Akhirnya dia kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ini satu bagian. Orang kalau baik nggak pernah dendam, hidupnya enak, kemana-mana enak. Coba kalau Martani mau ke rumah sini, lewat rumah dia malas kali. Ya. Terus orang yang kita nggak enakin, kemudian dikasih makanan, kita nggak mau makan, kita buang. Allah, makanan nggak enak, nggak keburi, nggak mau. Itu masa kita ya. Jadi Sya'ban, kata ulama Syekh Yahya bin Umar mengatakan Sya'ban lil islahil qalbi minal uyub wa Ramadan litanwil qulub. Ya Ramadan itu untuk menyinari hati kita. Jadi ketika masuk Rajab dia sudah bersih dosa-dosa yang kaitannya dengan badan. Jadi inna rajaba lil istighfari minal dosa-dosa kita sudah hapus kalau kita taubat kepada Allah. Kemudian Sya'ban lil islahil qalbi minal uyub, hati kita ini dosa hati kita sudah bersih, maka Ramadan akan Allah berikan cahaya sinari. Artinya gampang. Jadi gampangnya bagaimana? Bukan saja ibadah puasa, tapi intensitas ibadah lainnya ditingkatkan. Ada orang yang puasa, benar puasa, tapi nggak sholat. Puasa rajin. Ditanya Pak mau sholat? Pak, urusan orang tua. Kalau saya itu kami nanti sholat, puasa. Puasanya rajin, sholatnya kagak. Ya Allah, gitu. Ada nggak gitu? Udah rapi, pakai jas, pakai celana kolor, nggak pantas sih. Dan artinya di sini semua ibadah ditingkatkan, itu istiadat persiapan kita ketika di dalam bulan Rajab. Maka kalau kita sudah persiapan kemarin Sya'ban, kita mulai perbaiki kita. Makanya ada istilahnya Sya'ban ini silaturahim untuk menghilangkan dosa-dosa kita sama tetangga ya, supaya kita Ramadan ini baik. Kan ada saling maafkan. Bukan saja kepada orang yang hidup, kepada orang meninggal juga, orang tua kita udah meninggal juga kita utama. Tapi di kuburan jangan ngomong, Pak, maafin saya Pak ya, gitu. Datang kuburan, ziarah, kita doakan, satu hubungan silaturahim. Ini Sya'ban. Sehingga ketika masuk dalam keadaan Ramadan, itu mudah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah senantiasa agar dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, disibukkan dengan ibadah. Ya, idza syaghalta bi ta'ati fa'lam annahu qarbuka. Jika kamu sibukkan dengan taat dan patuh, niscaya dia Allah akan engkau dekat padanya. Jadi bukan kita hebat, bukan, tapi Allah yang memberikan kita untuk dekat. Artinya dengan taufik Allah kita mudah sekali gitu. Jadi bahasanya puasa, tapi dengan kegiatan-kegiatan aktivitas lain, baca Quran, nikmat gitu kan. Ya, satu hari satu juz dan one juz, satu bulan hatam kan, 30 juz gitu. Tapi kalau misalnya tidak diberikan taufik Allah, ya bisa puasa. Karena puasanya juga kebanyakan tidur, anak-anak bukan bapak-bapak bukan. Ya, non-sholat ibadah. Tidurnya orang ibadah, tidurnya puasa itu termasuk ibadah. Melaksanakan hari Senin ya tidur, habis itu tidur, bangun tidur lagi. Nah, ibadah katanya itu kan. Itu anak-anak Pak, orang tua enggak. Ada sih, paling 1, 2, 3, 4, 5.
Arti bagaimana kita seibadah lainnya, kita tidak punya kemampuan, la haula wala quwata illa billah. Tapi la haula 'anil maksiyati illa bismatika. Tidak ada daya untuk menghindarkan berbagai macam maksiat kecuali engkau memberikan ismah, memelihara kita. Wala quwata 'ala ta'atika illa bitaufikika. Tidak ada kekuatan kita bisa ibadah kecuali dengan taufik pertolongan Allah. Jadi kita bisa kesini kalau Allah ada tolong, kami bisa kadang tidak ada bergerak sesuatu yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah menggerakkan. Maka termasuk orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Kemudian dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika kita masuki bulan Ramadan, bulan Syaban, man azama Syaban wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil maksiyati ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrad kulliha. Man azama Sya'ban, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, memuliakan bulan Sya'ban, diiringi dengan wattaqallaha ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuknya adalah wa amila bi ta'atihi, yaitu melaksanakan amal dengan taat. Wa amsaka nafsahu 'anil maksiyati, dan mampu menjaga dirinya, menjaga dari perbuatan maksiat. Ghafarallahu ta'ala dzunubahu, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Wa amanahu, dan Allah memberikan keamanan, ketentraman, min kulli ma yakunu fi tilka sanah, di dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi 1 tahun itu Allah jaga. Minal balaya, keamanan dari berbagai macam bahaya, musibah, bencana dan sebagainya. Wal amrad, dan dalam keadaan bahaya sakit, kulliha, semuanya. Dan perlu catat ada bagaimana cara memuliakan di dalam bulan Sya'ban ini, karena awal kalimat man azama Sya'bana diiringi dengan wattaqullah. Memuliakan bagaimana? Mulai malam Sya'ban kita sudah mempersiapkan bagaimana kita menghidupkan bulan Sya'ban. Ya, alhamdulillah kemarin malam Sya'ban satunya jatuh malam Jumat atau Sabtu? Jumat ya. Kali beda sini 1 kali belakangan. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan man ahya lailatul idain wa lailatul nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, maksudnya 2 hari raya berpikir di Ramadan dan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak mati ketika hati orang mati. Artinya apa? Ada orang yang hatinya mati disebabkan karena perbuatan tadi. Asy-Syaikh Imam At-Thaliyah di dalam kitab Fikih mengatakan tanda-tanda orang yang hatinya mati. Wa min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda orang yang hatinya mati. Dalam Quran ini banyak sekali tentang hati. Jika katakan kalimat hati ini ada hampir 115 kata Allah ulangi dalam bentuk qalbun, ada dalam bentuk fuad, ada dalam bentuk dhamir, sir. Jadi bahasa dunia tasawuf itu hati ini ada 4 lapis. Yang pertama qalbun. Jadi kalau dosa-dosa kecil itu di atasnya ada kerak. Itu bisa dikikis, kerak itu beristighfar. Di bawahnya fuad. Semua yang paling bawah ada namanya sir, ada mengatakan dhamir. Artinya hati yang paling rahasia, yang nggak bisa dibohongi. Jadi kalau kita berbuat dosa bohong, itu kalau hatinya selalu menghibur kita. Ketika istri mengatakan, Pak, biasanya jam 4 pulang, kok jam 9 baru pulang, macet. Hati ngomong, enggak, orang mampir ke warung kopi janda sebelah, bini nggak tahu, anak nggak tahu. Ya, itu ada tuh ngomong, bilangin, coba aja kita bohong gitu. Maka kata-katakan wamin alamati mautil qalbi, di antara orang-orang tanda-tanda orang yang matinya mati adalah
adamul husni, yaitu orang nggak pernah nyesel, nggak pernah nangis. Yang pertama nggak pernah nangis ala ma talqa bin amalin, ketika dia meninggalkan perbuatan wajib. Maaf, ini hari ini nggak sholat subuh misalnya, masih tidur enak. Orang sudah bangun dia masih terbuai dengan mimpinya masing-masing. Dapat proyek IKN senang bener. Bangun jam 8, jam 8 udah bangun nggak bisa tuh nggak sholat subuh. Dicari kopi malahan, ya, cari kopi sama nasi uduk. Lambat, kita udah makan nasi uduk jam 6 dia udah lambat. Dia nggak merasa nyesel tuh, zuhur nggak nyesel, itu tanda hatinya mati. Kemudian yang kedua, wa'adamun nadem, artinya juga nggak, kalau tadi dia merasakan tidak sedih meninggalkan perintah, ini sebenarnya wa'adamun nadem, yaitu dia tidak merasakan bersalah ketika dia melakukan perbuatan larangan, arti maksiat. Kemarin malam minggu habis berapa botol, cuma sebotol, saya 1 gram nggak apa-apa, bangga banget tuh. Ya, nggak merasakan tuh dosa. Jadi satu sisi hati yang mati ini ketika meninggalkan perintah nggak merasakan sedih, ketika melaksanakan larangan nggak pernah nyesel. Jadi nggak ada, padahal pada dasarnya hakikat daripada taubat pertama ada an-nadamu bi qalbi, ada rasa nyesel dulu. Orang ada rasa nyesel baru refleks. Yang kedua wal istighfaru bil lisan. Lisannya pasti mengucapkan minta ampun, istighfar. Ya, coba kalau kita lihat masa lalu kita, kata Nabi ada 4 kebahagiaan seorang, arba'un sa'adatul mar'i. Yang pertama adalah dzikrul dzunubil madiyah, selalu ingat dosa di masa lalu. Jadi kalau kita ingat dosa di masa lalu, mungkin kita nyesel. Ya, dulu zaman jahiliyah, zaman dia umur 17 tahun kan, kadang-kadang sholatnya jarang. Ya, alami nggak Pak sholat jarang? Ya memang jarang sholat. Sholatnya jarang dengan jarang sholat beda Pak ya. Kalau sholatnya jarang, zuhur, asar kan jarang. Tapi kalau jarang sholat, tinggal sholat itu kan. Sholatnya setahun 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri. Atau ibadah usbu'iyah, ada ibadah mingguan, tiap hari Jumat saja. Jadi pada dasarnya ketika ada orang merasakan mengingat dosa masa lalu, insya Allah ada rasa nyesel. Ya Allah, kenapa dulu waktu masih muda saya begitu? Tapi pasti orang ini kita ampun kepada Allah. Apalagi diiringi dengan istighfar. Kalau mau taubat langsung buat ikhlas ala badan, menghentikan seluruh anggota badan kita yang berpotensi untuk berbuat dosa. Yang keempat adalah wal azmu ala mana wa ta'ala, yaitu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Ini coba nih Pak, bulan Ramadan ini tobat berjamaah nih, alhamdulillah nih. Masjid ramai, ya. Maksiat jarang, baca Quran ramai, namanya tobat berjamaah. Nanti Syawal aja kembali kepada habitatnya masing-masing, biasa gitu. Yang biasa ngecat balon 6 makin kencang, yang nge botol makin kencang gitu. Jadi keempat syarat ini termasuk taubatan nasuha. Jadi orang yang hatinya mati ini sulit. Nanti bayu Allah, jauh dari Allah. Jadi pada dasarnya masjid bukan karena jauh dan dekat ya, karena Allah memberikan kepada kita kemudahan. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah tempatkan hambanya itu pada tempat-tempat yang baik. Tapi kalau Allah tidak senang pada hambanya, dibiarkan begitu saja. Jadi kita termasuk orang-orang yang cinta Allah. Jadi kita kembali, yang dimaksud dengan menghidupkan, memuliakan, mengagungkan bulan Sya'ban adalah dengan membiarkan malam itu mulai dengan berbagai macam kegiatan ibadah, intensitas ibadah kita ini kita tingkatkan. Karena kalimatnya adalah bila wattaqullah, dengan takwa kepada Allah. Bentuknya adalah wa'amila bi ta'atihi, dengan melakukan amal taat, dan juga bukan saja satu sisi melaksanakan ibadah, tapi satu sisi wa'amsaka nafsahu 'anil maksiyah, merendam, yaitu menahan daripada membuat maksiat untuk tidak, supaya latihan kita tidak maksiat. Maka itu kompensasinya apa? Kalau ta'ala dulu bahwa Allah akan mengampuni dosa. Bahkan Allah jaga
daripada bahaya musibah bencana dan berbagai macam penyakit. Ini yang dikatakan bahasanya adalah orang yang mengagungkan bulan Ramadan. Kita kembali karena Rajab sudah dilalui, Sya'ban sudah dilalui, maka memasuki Ramadan ini dengan mudah. Nabi kita Muhammad SAW di akhir Sya'ban beliau menyebutkan, ayuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi khairum min alfi syahr qad faradallahu alaikum siyamahu wa sanatu alaikum qiyamahu man adda fihi bi khuslati min al-khair kana kama adda fariidatan fihi ma siwa man adda fariidatan kana kama adda sab'ina fariidatan fihi ma siwa wa huwa syahrun awalur rahmatun wa satu maghfiratun wa akhiratukum minan nar dan sebagainya. Itu khutbah Nabi pada akhir Sya'ban. Ya. Karena puasa ini terjadi pada tahun kedua ketika di Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah belum ada tahun pertama ada perintah puasa. Baru kedua baru ada perintah puasa di bulan Ramadan. Jadi interval perintah wajibnya sholat dan wajibnya puasa itu sekitar 5 tahun. Karena puasa berbeda dengan kewajiban sholat. Kewajiban sholat ketika Nabi masih di Madinah, masih di Mekah, tahun ke-10. Tahun 13 berarti Nabi hijrah, berarti 3 tahun. 3 tambah 2 berarti 5. Jadi jaraknya 5 tahun perintah daripada puasa. Jadi perintah puasa ini 5 tahun waktunya. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ada perintah ini Nabi memastikan sahabat yang beriman ya sami'na wa ta'na. Tapi yang baru-baru ya, ini bingungnya bagaimana baru masuk Islam ada perintah. Dulu awalnya Pak perintahnya tidak ada min qulil fajr yang bisyamsi, tidak ada. Jadi kalau sekarang kan ada definisi yang disebut dengan puasa, ya. Puasa shaum bil lughati, puasa secara bahasa al-imsak menahan. Wa bi syar'i dalam syarat mengatakan al-imsaku an syahwatil batni wal farji yauman kamilan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi wa bin niyati taqarrub ila ta'ala. Secara definisi atau syarat istilahan, puasa itu menahan sesuatu yang masuk dahulu dan nafsu syahwat pada hari yang disempurnakan. Kapan hari disempurnakan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya. Wa bin niyati taqarrub ila ta'ala, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada. Di awal perkembangan Islam ketika ayat ini turun, itu mulai puasanya habis Isya. Subhanallah. Jadi habis Isya. Karena ada keterangan katakan lama fi sodil Islam tahrimu wa tahrimu akli wa syurbi ba'da syai. Di awal perkembangan Islam ketika turun ayat ini Allah memerintahkan ya, maka puasa itu dimulai dengan ibadah Isya. Jadi lama fi sodil Islam tahrimu wa tahrimu akli wa syurbi ba'da. Diharapkan setelah makan dan minum sudah Isya. Logikanya startnya mulai dari Isya. Jadi kata tahrimu wa tahrimu akli wa syibba dari syai. Setelah itu terus sampai ghurubi syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari maghrib. Kalau kita hitung 1 hari 24 jam, itu diambil Isya sampai dengan maghrib. Itu maghrib dengan Isya itu kurang lebih 1 jam 75 menit. Berarti 24 jam diambil 75 menit. Menurut kalkulator 22 jam 45 menit, Masya Allah. Itu awal Pak ya. Dan dalam tafsir diterangkan tidak sampai seminggu, ada mengatakan 3 hari, ada dalam tafsir jalan 3 hari, ada mengatakan 4 hari, selisih pendapat. Tapi ya orang beriman samina wa ta'na. Yang repot ini pengantin baru, pengantin baru gak kawin ya, suruh puasa loh. Puasanya hampir 4 jam ya. Kemudian ada kata ya Rasulullah, bagaimana ya?
kerjakan, sudah masuk Islam, ya. Karena sudah syahadat masuk Islam, kerjakan. Karena melihat semacam ini, kemudian Allah dengan rukhsah, ya. Rukhsah di dalam Quran turun, ya, berkaitan dengan masalah baru ketentuan min pagi lagu syamsi. Wahailah lakum ladasya ar-rafasu ila nisaikum, halalkan buat kamu hilakum lailatul pada malam bulan Ramadan apa yang dihalalkan, ya, ar-rafasu ila nisaikum, bercampur kepada istri kamu. Jadi sebelum ada ayat itu turun, jangankan bercampur, ya, nyenggol juga nggak boleh. Artinya apa? Ini terjadi sekitar 3 atau 4 hari, tapi tadi dikatakan cuma 2 hari. Bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu. Ya, Allah menguji sampai sejauh di mana. Kalau yang beriman samina, saya dengar, saya takkan. Nah, ini sejarah puasa. Mereka itu tahun 2 sampai sekarang. Maka puasa startnya sudah jelas, finishnya sudah jelas. Min turul fajri ila ghurub syamsi, mulai terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Maka ketika Nabi katakan tadi, pada zallakum syahrul azimun syahrul mubarak, wahai manusia, telah nampak di hadapan kamu bulan agung dan bulan besar. Kenapa dikatakan bila khairan min alfi syahr? Karena dia hanya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau ibadah mendapatkan pahala 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Boleh jadi umurnya 50 tahun, tapi sahifah catatan harinya ternyata dia pahalanya bisa 1000 tahun. Kenapa? Ya mungkin kalau 10 kali dapat Lailatul Qadar enak pahalanya. Jadi nggak apa-apa, ya. Umur kita pendek berbeda dengan umur umat Nabi yang lalu, tapi Allah berikan apa lipat gandaan, kan gitu. Kan hanya umat Nabi. Kita sholat subuh jamaah ini seakan-akan kita sholat subuh 27 kali di rumah. Tapi kalau kita bandingkan, saya di rumah aja tapi 27 kali, belum pernah ada orang berbanding gitu sih. Enggak sebanding juga, ini namanya berapa? Jadi umur pendek, tapi ketika dilihat catatan harinya seakan-akan umurnya 600 tahun. Kenapa? Ini pahalanya dilipat gandakan. Qad farada alaikum siyam, dan sungguh Allah telah memfardukan buat kamu itu sholat, difardukan buat kamu itu puasa. Puasanya tuh alaikum biawal, dan aku mensunahkan yang mulai, maksudnya adalah sholat tarawih. Man adda fi bi khaslati minal khair, siapa orang yang berbuat yang sifatnya sunnah, yang sifatnya baik dan bulan Ramadan, karena kaman adda waridatan fi ma'sifat, maka seakan-akan dia melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Bahasanya sifat sunnah itu Allah berikan beberapa kelipat gandakan sama dengan ibadah wajib. Waman adda waridatan, barang siapa orang yang laksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, karena kaman anda sab'ina waridatan fi ma'sifat, maka seakan-akan dia melaksanakan ibadah 70 kali wajib di luar bulan Ramadan. Itu pahala. Makanya Ramadan ini Allah lagi bikin obral pahala, promo pahala di bulan Ramadan. Siap-siap kita bulan Ramadan. Mungkin demikian. Kalau pas sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar bulan ini, kita materinya ataupun yang lain. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Quran sudah jelas ada satu surat tersendiri tentang pedagang, surat Mutaffifin. Surat Mutaffifin, Pak. Ya. Yang Wailul Mutaffifin. Nah, di Jakarta ini pedagang itu menjual beras dengan satuan volume. Satuan volume itu adalah liter. Padahal mestinya itu tidak boleh terjadi, karena beras itu ketika diukur dengan satuan volume tidak akan pernah cocok antara satu pedagang atau satu pembeli dengan yang lainnya, karena masih ada celah. Mestinya itu adalah satuan untuk benda cair. Nah, ketika pedagang ini pulaan, itu satuan yang dia beli adalah satuan kilo.
Kenapa ketika dijual ke pembeli menjadi satuan liter? Nah, apakah ini di dalam Islam termasuk perkara yang haram? Karena menurut saya sudah jelas di Quran kita itu disuruh menyempurnakan mikala, takaran, dan timbangan. Nah, kemudian kalau ini perkara haram, upaya apa yang telah dilakukan ulama di Jakarta ini? Terima kasih. Iya, kayaknya memang ketika kita akad antara penjual beli kan ada akadnya. Kalau akadnya kaitan dengan takaran kan berkaitan dengan masalah kilo. Kalau pakai literan, kalau dilihat dari itu, makanya kalau pedagang yang bagus, misalnya ketika dia menjual, paling tidak dilebihkan sedikit. Khawatirnya itu tadi, misalnya kan bukan benda cair ya, tapi kan balik kalau akadnya memang sudah akadnya liter dan juga tidak ada bulor, artinya penipuan. Arti penipuan ini misalnya literannya penuh atau di bawah ada benda-benda lain atau semacam timbangan gitu kan, maka di sini akan menjadikan haram, bukan lagi subhat ya. Karena yang dikatakan innal halal bainun wa innal harama bainun wa ma bainahuma kasabihat. Beda dengan yang buruk tadi. Kalau buruk kan artinya ada penipuan kalau ketika orang membeli pakai sampel ya, sampel tapi ternyata pas datang tidak sesuai dengan sampel. Jadi kalau kita perhatikan takaran, takarannya kan kaitan dengan kalau zaman dulu kan takaran semakin gantang gitu Pak ya. Walaupun bukan benda cair tapi memang alatnya begitu Pak. Alat itu kan zaman Nabi kan pakai gantang gitu. Gantang begitu Pak. Apa sih namanya? Gemuk gitu ya. Ya memang semacam itu. Walaupun memang kalau dia dari benda kimia ya nggak mungkin bisa, kan bukan benda cair, tapi dilihat hasil ukuran akhirnya. Kalau memang segitu jual, belinya segitu, jual segitu ya sebenarnya nggak apa-apa. Tergantung kalau memang beli kiloan, tetap kiloan sesuai dengan kiloan. Jadi kadang-kadang yang kiloannya mengurangi kiloan itu dia. Jadi kalau dibilang 5 kilo, 1 kilonya kalau kita beli jeruk sekilo ternyata tidak ada kilo, itu ada potensi untuk berbuat curang tadi, adanya 0,8. Berarti kalau 0,8 berarti dia 0,2 tidak mengambil dari ya, curang. Jangan dia 1 kilonya, satu hari dia bisa menjual 200 kilo. 200 kilo kali 0,2 berarti dia punya untung berapa? Sekian, itu dari untung takaran. Belum lagi keuntungan. Jadi kalau kita lihat ketika kaidah fikih mengatakan innal bai'a antaradin ya. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan antaradin. Antaradin sama-sama redho gitu. Ketika dia menjual redho, ketika membeli redho ini maksudnya tidak ada buruk tadi, tidak ada penipuan. Tapi kalau ada penipuan, pembeli nggak redho. Bisa dong ya, dijamin tidak luntur. Sampai rumah baru pakai 2 kali luntur. Ini buruk. Kenapa kalau luntur? Nanti salah baca. Bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak jamin. Misalnya gitu kan. Jadi kalau mau disebut takaran kan biasanya takaran melalui literan dengan kilo Pak ya. Kalau takaran gitu. Kalimatnya kenapa? Tapi kan hukum asalnya kan ketika dia kulaan beli, harusnya dia beli kilo kan, tidak beli dalam satu truk tangki misalnya kan gitu. Harusnya kan sampai ke pembeli harus kilo lagi, jangan dirubah liter gitu loh. Kan kalau kita lihat barometernya 50 kilo itu kalau di kilometer itu jatuhnya menjadi 62 kilo, 62 liter 5 gitu. Tetap jadi acuannya kalau memang 50 kilo tetap 5 kilo, tapi karena kita jualnya nggak kilo, seliter, maka tetap nanti hitungan pembelian tadi. Jadi kalau kita membelinya begitu, tapi kita jual dengan liter, tapi tidak menyalahi. So, pada satu hadis katakan bahwasanya la yumna hadukum hatta yuhibbu bi akhihi kama yuhibbu nafsi.
tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga kamu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Dalam kasus ini tidak ada sifat zalim kepada pembeli. Jadi kalau kita beli kilo nih ya, jadi kilo 1 karung itu 50 kilo, ternyata pas kita literin ya ada 62,5, maka kita asumsi kita kalikan saja, kita beli misalnya 500, berarti hitung seter 500 bagi 62, berarti kita ketika membeli segitu. Nah ketika kita transaksi akad jualnya, kita ngambil keuntungan loh. Yang nggak diboleh itu mengambil keuntungan melebihi. Jadi ada kasus ini, Syekh Yusuf di Mesir, dia penjual permata. Ketika menjaga biasa jam 11 sebelum zuhur, dia biasa ke masjid duluan. Suruh anaknya bilang, anaknya nungguin, anaknya bilangin pesan, jual segini. Ya. Ternyata pas sampai zuhur ada 5 permata, tiba-tiba ada tanya, ini ada yang beli ya? Iya beli. Kamu jual berapa? Sekian. Jadi anaknya tuh itu ngobek katanya. Kalau dijual 100 real, dia jual 100 real. Tapi ketika itu terjadi antara orang sama-sama. Kenapa? Karena bukan orang Mesir, bukan orang luar. Di luar, di negara dia itu murah kalau beli situ. Tapi orang tuanya nggak mau, tetap kamu cari orang tadi. Kenapa? Ini kamu ngambil 100%. Itu nggak boleh dalam Islam. Jadi ketika disuruh jual itu, kemudian dijual 200, dicari. Ya. Ketika dicari, orang tadi kaget, kenapa? Tuan, ini saya jual 100, nggak apa-apa. 200 di negara saya, 200 ini murah katanya. Tapi kamu dikembalikan 100 kali 5 ya. Artinya ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai diri sebagaimana mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Jadi kendati pun dia menjual, tapi tidak ada unsur zalim. Tapi zalim tadi mengambil keuntungan tinggi. Karena dalam dunia jual beli yang penting sama-sama rela itu. Jadi kalau kita lihat hitungan tadi, akadnya ketika kita beli dalam bentuk taruhan, ketika akad jual beli kita kepada kriteria itu nggak apa-apa. Yang penting akad tadi. Kalau mau dalam pikir, saya beli senter halal gitu. Tapi dilihat tadi. Jadi kalau kita beli dalam bentuk apa, kiloan tadi bentuk, nggak mungkin masyarakat kecil ini kita beli 5 kilo sekarang di nomor 75.000. Ya kalau masyarakat kecilnya, waduh, duit ada sih 75.000, belum beli minyak, ya belum yang lainnya nggak dulu ya. Maka ya dibentuklah literan untuk masyarakat kecil. Jadi yang penting ketika konsep dalam fikih, orang biasa katakan yang penting akad jual belinya sama-sama redha gitu kan. Innal bai'a anta radin. Sesungguhnya sahnya jual beli sama-sama redha ini artinya senang, penjual senang, pembeli senang. Tapi kalau salah satu senang itu zalim, dosa. Kayak semacam tadi ada kasus buruk, ya penipuan tadi, ibarat beli burung ya di dalam karung. Orang kalau bilang beli burung tuh, harusnya alam sama memang atau ini nggak ada. Mungkin itu Pak ya. Ada satu lagi Pak. Kalau ada saya sedikit ya Pak ya. Suruh jam berapa? 1 menit. Masuk belum? Somu salah satu darajat. Sedikit ya Pak, tanya. Lepasin surga. Puasa itu ada 3 derajat. Artinya makomat, tingkatan-tingkatan tergantung siapa yang kita puasa. Somul awam, somul khawas, ada istilahnya Ibnu Ghazali mengatakan puasa awam. Puasa awamnya seperti orang seperti kita gitu. Atau somul khawas yang kedua, tingkatan kedua ada puasa yang khawas khusus istimewa. Yang ketiga somul khawas yang teristimewa. Nah, apa yang dikatakan puasa awam itu? Puasa awam itu adalah takaful batni wal farji an qada'i syahwati, yaitu hanya menahan perut dan farji an qada'i syahwati daripada keinginan syahwat. Nah, itu puasa awam.
Ya, modal kita ini puasanya awal. Ya. Adapun tingkat yang kedua, puasa khawas ini adalah puasanya amma shaumul khawas wa shaumul sholihin. Adapun puasanya orang khawas itu yang istimewa adalah puasanya orang-orang soleh. Apa yang puasa saja? Wa huwa kaful jawarih anil asami, yaitu puasanya seluruh anggota badan, bukan makan minum, tapi semua anggota badan kita, mata dan sebagainya itu puasa. Fala yutimmu zalika illa bimu dawamati khamsati asya'a, dan tidak akan sempurna puasa itu kecuali dengan 5 perkara. Al-awwalu yang pertama tadi, ya artinya apa? Ghaddul basar, artinya menahan mata. Jadi mata itu puasa. Ya. Kemudian kaitannya dengan mata tadi dari berbagai macam ankulimai yaldur serta yang dibenci dalam agama. Yang kedua, lisan anil ghibah wal kadhibu wal namimah wal yaminul ghamus, yaitu menjaga lisan dari sifat ghibah, kemudian bohong, sumpah palsu, namimah. Ya, artinya ini menjaga orang-orang soleh, ya. Artinya tingkat yang kedua kelas. Sekarang saya mau tanya, ketika kita puasa kemudian bohong, apakah membatalkan puasa? Batal nggak puasanya? Tuh, kan nggak batal kan? Makanya ada orang puasa jalan terus bohongnya. Nah, penting. Secara syar'i tidak akan menghilangkan, membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala. Ya, dari pagi sampai sore puasa tapi tidak pahala, ibarat kerja sebulan kerja, mau nggak? Sia-sia. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khamsatu asy'atu bitus shaum ay tubtilu." Ada 5 perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa, itu tilu sawabahu, yaitu membatalkan puasa. Apa? Al-kadzib, itu bohong tadi. Ya, wal namimah, wal ghibah. Ya. Apa itu ghibah? Ghibah kata Nabi ketika tanya, ghibah adalah zikru akhbar muslim bima yakrah, menceritakan kejelekan muslim sebabkan karena tidak senang. Tapi kalau kebaikan nggak ghibah tuh, ya. Kebaikan dari kita sampai pulau orang gantong, datang ke rumah ngopi, mana asal-asal subuh orang diajak ngopi, tapi saya kagak, gitu, gue pancong lagi. Misalnya gitu, kebaikan nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kejelekan. Kenapa? Zikru akhal muslim bima yakrah, sebut dengan ghibah, menceritakan kejelekan orang muslim sebabkan karena tidak senang. Bahkan dalam hadis Nabi kata iyyaka maknanya hati-hati, waspada. Iyyaka wal ghibata, fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Sampai Nabi gitu, hati-hati kamu berbuat ghibah. Maka di medsos hati-hati kalau kita nggak tahu benar, kalau sering ikut ngomong, ya kita kadang-kadang ngompor-ngomporin gitu. Hati-hati kamu pada ghibah, fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena sebenarnya dosa ghibah itu lebih besar daripada zina. Pertanyaannya adalah, orang harus memilih apa milih dosa ghibah atau zina? Bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad wa ala alihi Muhammad. Wa alimna ma ja'ala ma'lumun nafi'a wa sababa lima fi dhunubina. Allahumma inna min indik wa min alaina min fadlik wa ansur alaina bi rahmatik wa ansur alaina min barakatik wa bisnali basa'afik wa afiyatik fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ويسر لنا امورنا عنا عن القيام والصوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu